I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Saya selaku moderator untuk memandu wawancara tentang ilmu kalam bersama dosen kita yaitu Ibu Rika Hamasyanti Agustina, SPD MAG. Pada video ini yuk kita mulai wawancaranya. Perkenalkan Bu, nama saya Eka Jalesa. Di sini saya ingin mewawancara kepada Ibu tentang ilmu kalam. Kenapa sih Bu kita harus belajar ilmu kalam Bu? Ya, kita kan harus tahu dulu ya pengertian ilmu kalam itu apa. Tahu apa itu pengertian ilmu kalam? Belum. Nah, jadi pengertian ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan. Kita kan agama apa? Islam. Nah, agama Islam dengan bukti yang yakin. Jadi ilmu kalam itu kan mempelajari tentang tauhid, tentang ajaran-ajaran agama Islam. Apa tadi pertanyaannya? Apakah penting kita mempelajari ilmu kalam? Ya, sangat penting karena dengan mempelajari ilmu kalam kita bisa mengetahui bagaimana sih ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ya. Ada Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, saya Nurdiana Ausati dari kelompok 3 bertugas mempelajari seorang dosen mengenai ilmu kalam. Jadi saya saat ini ada sedikit pertanyaan untuk Ibu. Menurut Ibu, ilmu kalam ini pasti ada manfaatnya kan Bu? Nah, kalau boleh tahu, apa sih Bu manfaat mempelajari ilmu kalam ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Ibu, sebenarnya kita ketahui ya pengertian ilmu kalam itu apa. Jadi manfaat kita untuk mempelajari ilmu kalam di kehidupan kita sehari-hari itu adalah yang pertama itu bisa meningkatkan hubungan kita kepada Allah. Kemudian kita bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Ya, bisa pengetahuan kita tentang agama Islam itu bisa lebih luas, kita lebih yakin dengan agama yang kita pilih. Seperti itu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk kami wawancarai mengenai ilmu kalam. Di mana ilmu kalam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, tentang Rasul, kemudian tentang berkaitan dengan tersebut. Kemudian masalah apa sih Bu yang bertentangan dengan ilmu kalam ini? Ya, jadi hal-hal yang bertentangan dengan ilmu kalam itu yaitu kefakiran, kedua kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Nah, jadi hal-hal yang tadi itu termasuk ke dalam yang bertentangan dengan ilmu kalam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aul Abudian ingin bertanya kepada Ibu tentang kalam. Untuk mempelajari ilmu kalam itu kan pasti ada hukumnya kan Bu. Nah, apa hukum mempelajari ilmu kalam itu? Ya, baik. Jadi hukum mempelajari ilmu kalam. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dipelajari tentang ilmu kalam. Yang dipelajari dengan ilmu kalam itu yaitu membahas tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasul, tentang wahyu, akhirat, iman, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, kita mempelajari tentang Tuhan, Rasul, menurut kami kira-kira itu suatu kewajiban kita tidak? Nah, jadi ya hukum dan mempelajari itu termasuk dalam fardu kifayah ya, wajib. Jadi kita itu harus tahu, harus mempelajari apa sih yang tentang Tuhan, Rasul. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum Ibu, saya Melisa Jansari. Saya ingin mewawancara Ibu tentang ilmu kalam. Apa sih penyebab timbulnya ilmu kalam dalam umat Islam?
Baiklah, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya munculnya ilmu kalam? Munculnya ilmu kalam itu disebabkan oleh beberapa, yang itu dari perpecahan sosial keagamaan dalam tubuh umat manusia. Jadi adanya perbedaan pendapat, perbedaan argumen antara umat manusia, sehingga terjadilah perpecahan itu yang menyebabkan munculnya perpecahan ilmu kalam. Ya, pertanyaannya tadi, penyebab munculnya ilmu kalam. Mungkin itu saja.